Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita ketemu lagi untuk video terakhir kita pada kuliah basis data untuk melengkapi materi dan mempertajam pemahaman adik-adik semua. Saya akan membahas materi terakhir dari kuliah kita kemarin. Mungkin ada beberapa yang belum mengikuti. Mungkin saya harap video ini bisa membantu. Yaitu materi terakhir kemarin kita adalah membuat form dari database yang sudah kita bikin tentang tiket pemesanan pesawat kemarin ya adik-adik. Di sini kita bisa lihat field-field yang sudah kita bikin. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 field. Kalau adik-adik mungkin masih ingat ya, atau mungkin sudah nge-save filenya dan dicoba berlatih di rumah. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat form. Bagaimana caranya? Yang pertama kita lihat dulu, mungkin adik masih ingat ini adalah tampilan design view. Kalau ingin kita pindah ke tampilan datasheet view, kita tinggal klik aja view di sini yang ada tanda panah bawah ini, klik aja. Maka akan muncul pilihan view. Yang pertama adalah datasheet view, yang kedua adalah design view. Nah, pada datasheet view ini merupakan tampilan untuk mengisi database yang sudah kita bikin. Namun untuk lebih familiar lagi, untuk lebih user friendly lagi, maka kita perlu untuk membuat form. Jadi yang harus adik-adik ingat, sebelum kita membuat form, pastikan dulu tampilannya adalah datasheet view. Jangan design view, karena kalau design view kita akan membuat form, maka akan terjadi error. Maka dari itu kita rubah dulu tampilan database kita menjadi datasheet view. Kemudian jika adik-adik lihat di sini ada tab ya, ada home, create, external data dan lainnya. Adik-adik klik aja create. Klik create. Setelah itu klik form design. Nah, jika diperhatikan, adik-adik perhatikan kursor saya ini. Di sini adalah kotak yang dikhususkan untuk membuat form untuk database kita. Nah, untuk hal ini kita memilih form design. Form design, kita klik. Nah, mungkin adik-adik masih ingat tampilan ini ya, tampilan yang sudah kita lihat kemarin pada kuliah terakhir kita. Tampilan form ini yang nantinya akan berisi text box maupun label yang akan membuat database kita lebih mudah untuk diisi. Baik. Yang pertama kemarin saya mencontohkan untuk merubah warnanya ya. Kalau ini opsional ya, jadi pilihannya adik-adik sendiri. Kalau memang ingin warna putih ya terserah. Kalau ingin warna yang lain terserah. Yang jelas cara merubahnya adalah di property sheet-nya. Cara memunculkannya bagaimana? Di sebelah sini ada tab property sheet. Diklik saja. Nah, kita lihat property sheet-nya sudah terbuka. Kita klik lagi formnya. Dan klik tab format di sini. Di sini ada beberapa tab, format, data, event, other, dan all. Adik-adik klik format. Setelah itu klik back color. Kita akan merubah warnanya ya, warna form ini dari putih menjadi, adik-adik klik titik 3 di sini. Nah, menjadi biru katakanlah seperti itu. Sesuai contoh kita kemarin. Oke, baik. Setelah itu kita akan membuat judul dulu. Form ini tentang apa? Mengisi tentang apa? Kalau contoh kita kemarin adalah tentang mengisi sistem pemesanan tiket pesawat, maka judulnya adalah itu. Untuk menulis judul, di sini ada toolbar. Jadi isinya adalah tool-tool yang terdiri dari beberapa bagian untuk mendesain database, form database kita. Untuk judul cukup menggunakan label. Label direpresentasikan oleh lambang ini, huruf A dan huruf A besar dan huruf A kecil ini. Jadi adik-adik klik aja, klik. Perhatikan kursornya berubah menjadi plus A ini. Ini adik-adik tarik aja di sini. Jadi untuk membuat tempat menulis dulu. Nah, maka akan keluar tempat untuk menulis. Tulis saja judulnya. Sistem pemesanan tiket pesawat. Oke.
Oke, baik. Sudah kita tulis, kita klik lagi kursor select di sini. Nah, biar terlihat efeknya bahwa tulisan kita tadi ternyata tidak terlalu jelas. Tidak terlalu jelas. Seperti form tadi, kita bisa merubah properti tulisan ini di tab property sheet ini. Cuman untuk lebih mempermudah, kemarin saya menyarankan untuk adik-adik kembali ke tab home. Home di sini. Di sini kita bisa merubah properti tulisan kita di sini. Jadi mirip dengan Microsoft Word atau Excel ya, yang sering kita temui. Di sini kita bisa merubah. Katakanlah ukuran hurufnya kurang besar. Kita perbesar. Kita jadikan 26. Nah, efeknya memperbesar. Kotak yang kita buat untuk menulis tadi ternyata tidak cukup. Bisa kita besarkan adik-adik. Jadi tarik aja handle-nya ke sini. Ini juga ditarik ke sini. Nah, sistem pemesanan tiket pesawat. Baik, setelah itu apa lagi yang dirubah? Warna mungkin dibuat lebih kontras dengan warna biru. Contohnya warna putih. Kembali lagi ini terserah adik-adik ya, sesuai selera saja. Yang penting jelas dan bisa dibaca. Setelah warna, kita bikin rata tengah karena memang begitulah judul ya. Kita bikin rata tengah, setelah itu kita bikin tulisannya cetak tebal. Seperti itu. Mungkin terlalu besar nih ukuran hurufnya ya. Kita bikin dua-dua aja. Saya kira pas ini. Baik. Setelah itu judul sudah jadi. Sekarang langkah kita selanjutnya adalah memindah field-field yang di sini tadi. Nah, yang di database yang sudah kita bikin tadi, nomor transaksi, tanggal transaksi, dan lainnya, kita pindah ke form kita. Jadi untuk berpindah antara datasheet view ke form ya, ini ya deh ya. Pemesanan form, oke. Jadi kita pindah, caranya bagaimana? Caranya begini. Ini kelihatannya jelas kalau formnya tidak bakal cukup karena tampilannya akan memanjang ke bawah, maka kita panjangkan dulu formnya biar muat. Cara memanjangkannya, adik-adik arahkan kursor ke batas form paling bawah, maka ketika dia kursornya berubah menjadi panah warna hitam itu, adik-adik tarik ke bawah yang sekiranya akan cukup. Nah, saya kira sudah cukup ini. Setelah itu kita ke desain, tab desain di sini. Desain, oke. Desain. Setelah itu klik tab add existing field atau tambahkan field yang sudah ada atau tambahkan field yang sudah kita buat. Di sini kita klik di sini. Nah, di sini ada pilihan show all tables. Klik aja adik-adik untuk menunjukkan semua tabel yang sudah kita buat. Nah, karena kita hanya membuat satu tabel kemarin, yaitu tabel pemesanan, maka hanya muncul satu tabel. Nah, di tabel pemesanan ini ada 10 field ya tadi. Bisa kita lihat anggotanya dengan mengklik tanda plus di sebelah kiri tulisan pemesanan ini. Nah, keluarlah 10 field yang sudah kita bikin. Jadi kita tinggal seret aja. Kemarin saya bagikan tips, ada 3 cara untuk menambahkan field ke form. Bisa dengan diseret, bisa dengan diklik 2 kali, atau bisa dengan Ctrl A, setelah itu diseret semua. Di video ini saya pakai yang pertama aja biar mudah, karena yang paling mudah memang itu. Jadi kita klik aja, klik kiri tapi kirinya ditahan. Jadi telunjuk kiri ditahan sambil tetap ngeklik, diseret ke form. Nah, maka dia akan terseret. Kita lakukan selanjutnya, tanggal transaksi kita seret, nama depan kita seret, nama belakang kita seret. Oke, nah ternyata tidak cukup ya. Tidak cukup, kita panjangkan lagi formnya. Oke, nama belakang, kota keberangkatan, kota tujuan, makanan. Nah, kita seret lagi formnya. Kita rapikan nanti belakangan. Makanan, harga tiket, tanggal keberangkatan, terakhir adalah tanggal kedatangan. Nah, dengan demikian kita sudah mempunyai semua field yang sudah kita bikin berpindah ke form yang kita buat. Nah, gimana cara merapikannya? Cara merapikannya
kita pilih semua fieldnya. Cara milihnya gimana? Cara milihnya adalah kembali lagi klik kiri ditahan, klik sebelah kiri ya adik-adik, klik sebelah kiri ditahan, diseret, kita akan lihat kotak ini yang terbentuk ya. Ketika kita lepas klik kirinya, kotaknya hilang. Kita klik lagi tahan kiri, nah kan terbentuk kotak. Nah kotak ini yang kita arahkan ke 10 field tadi yang sudah kita pindah. Kita arahkan sampai semuanya berwarna kuning. Kita tarik terus ke atas. Kita tarik ke atas terus sampai field yang paling awal yaitu nomor transaksi. Judul nggak usah deh. Jadi field yang paling awal adalah nomor transaksi. Nah, kita lihat semua berwarna kuning ya. Semua berwarna kuning. Kita rapikan dengan menggunakan fasilitas akses yaitu range. Nah, range di sini kita klik dulu range di sebelahnya desain ini. Range. Setelah itu klik stack di sini. Nah, dengan demikian form kita sudah menjadi rapi. Seperti itu. Nah, setelah itu mungkin ini kurang memanjang ke samping ya. Jadi selain bisa dipanjangkan ke bawah, form ini juga bisa dipanjangkan ke samping. Nah, setelah itu begitu form kita sudah rapi, jangan lupa untuk menghilangkan kotak kuningnya ini. Gimana caranya? Klik range lagi. Kita klik remove layout. Nah, remove layout, klik di sembarang tempat, maka form kita akan berapi dan siap untuk diisi. Namun yang perlu diingat ya adik-adik, jangan diisi di sini. Jadi ini adalah kalau desain database kemarin, ini adalah design view seperti ini ya. Kita kan tidak ngisi database di sini kan, kita ngisinya di datasheet view. Nah, begitu juga sama dengan ini. Di form ini jangan mengisi di sini. Untuk datanya, katakanlah saya suruh ngisi data 5 penumpang. Jangan isinya jangan di sini, nomor transaksi, tanggal jangan, error nanti. Jadi cara mengisinya bagaimana? Cara mengisinya adalah kembali lagi di menu view. Di sini ada form view, itu diklik. Nah, di sini baru kita mengisi data penumpang kita di sini. Nah, kalau pengen lihat berapa sih yang sudah pernah saya input, nah di pojok di bagian bawah sini terlihat data kita. Saya masih input 1 ini. Kalau mau nambah bisa dari sini, monggo silahkan. Yang jelas ini sudah tampilan final dan nanti yang saya harapkan dari tugas UAS yang akan saya berikan harus sampai adik-adik bisa bikin sampai form view. Sangat mudah sekali ya. Harusnya semua bisa ini. Karena tidak sampai jelimet, cuma satu tabel bikin form view, cukup itu aja. Begitu ya adik-adik. Jadi ingat sebelum bikin form, rubah dulu tampilannya menjadi data sheet view. Setelah itu klik create form design. Setelah form design, formnya jadi, rubah namanya. Nah, kalau kita ingin kembali ke tampilan design view di form, kita pilih ke form view. Kita pilih dulu ini design view. Nah, design view. Nah, terkadang begini ya, tambahan mungkin ya. Kita sudah milih form view, dirasa ada yang kurang, kita ingin pindah ke desain, kita ingin mendesain lagi formnya, kita bisa klik design view di sini. Nah, design view. Nah, jadi ingat, bikin formnya, setelah itu tambahkan field yang sudah kita bikin, kita pindah ke sini, kita rapikan pakai range. Stack, setelah itu jangan lupa di remove layout. Udah jadi, udah siap diisi. Baik, saya mohon maaf kalau ada kekurangan selama saya mengajar. Saya harap ilmu ini berguna bagi adik-adik di tempat kerja nanti jika sudah bekerja, maupun di luar instansi, bisa adik-adik praktekkan. Bisa adik-adik kembangkan sendiri, tetap aktif untuk browsing YouTube, untuk tips dan trik database menggunakan akses. Karena memang kemampuan database adik-adik nanti akan sangat dihargai di
kantor. Karena semua kantor sebagian besar menggunakan sistem database seperti itu. Baik, selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.